Okay, Bismillah. Today we're gonna continue our progress ya in our SKL. Yesterday Raisa you until berapa video yang udah ditonton? Hari hal misbaca penjelasan ada ini sedikit pasti agak lama. Okay, so the video already all ya. Okay, yeah. So please continue ya. Yesterday we still have error in our body.dart because our button is not finished yet. Jadi kemarin itu kita terakhir adalah mengurus button ya. Kemudian di sini kita of course kalau manggil button, widget button itu dia minta salah satunya adalah parameter yang wajib ya, itu adalah on press. Jadi dia adalah sebuah aksi ketika button tersebut diklik. Jadi on press dia mau kemana? Kemudian on press ini biasanya kita masukkan juga navigasi ya. Nah, navigasi kemarin sudah diberitahukan juga. Navigasi di Flutter itu ada beberapa tipe, dan kemarin ya dulu pas pertama kali kita belajar itu navigasinya menggunakan manual ya, menggunakan navigator.off, kemudian context push, material page route dan lain sebagainya. Kemudian ada juga konsep navigasi routing ya. Jadi navigasi routing adalah kita nggak perlu menuliskan nama kelasnya secara eksplisit ya ketika kita mau navigasi. Jadi kita langsung aja masukin nama aliasnya. Kemarin kita masukin nama aliasnya itu di mana? Masukin nama alias dari setiap kelas yang dibuat. Di mana? Masih ingat? Udah lupa? Kalau MVVM apa MVVM? Oke, kira-kira folder apa aja yang ada di project kita kalau kita menggunakan konsep clean architecture MVVM? Oke, sip. Ya, let's go back into our ini ya, apa namanya, konsep daripada routing. Routing, kita navigate-nya itu enggak langsung menggunakan yang namanya kelas ya. Jadi kita menggunakan alias di sini. Routing navigation. Nah, ini kan yang kemarin kita ya, kayak kita masukin navigator push, konteks, kemudian material page route kemana gitu. Tapi di sini kita ada yang namanya name routes ya teman-teman. Jadi yang ingin kita gunakan sekarang adalah menggunakan metode name routes ya, bukan menggunakan navigator. Oke? Navigator itu adalah metode yang kita gunakan untuk navigasi di hands-on practice sebelumnya, dimana kita membutuhkan banyak sekali kode untuk membuat sebuah navigasi. Kemarin juga udah dicontohin ya. Kalau misalnya mau lihat lagi, kalau kita pakai cara yang manual itu kita pakai navigator dot off ya kan, kayak gini. Kemudian konteks kita masukin metodenya punya kita itu adalah dot push ya kan. Kemudian kita masukin material page route, kemudian buildernya kita definisikan konteks di sini, kemudian kita taruh kita mau pergi kemana di sini, nama kelas tujuan kan gitu ya. Iya, ini adalah salah satu cara biasanya dipelajari kalau kita baru banget masuk ke Flutter gitu. Untuk navigasi pasti kita diajarinnya ini. Tapi kalau kita udah ngomongin best practice itu udah beda ya. Best practice adalah konsep yang paling terbaik ketika kalian menggunakan sesuatu. Ini konteksnya di programming ya. Jadi di Flutter itu untuk best practice-nya menggunakan name routes ya.
Jadi kalau menggunakan name roots itu kita kan nggak manggil kelasnya secara langsung kayak tadi, ya nggak? Tapi kita nanti in the next itu akan manggil hanya nama routingnya, ya. Di sini. Yang mana ya, untuk metode name root ini kita harus mendefinisikan routing kita alias kita di mana, di material app. Material app ada di file mana? Material app didefinisikan di file mana? Main.dart. Kemarin kalau misalkan kalian ingat, kita juga udah sedikit ya. Main.dart kita udah masukin untuk initial root kita onboarding. Initial root itu adalah rute yang pertama kali akan dimunculkan atau ditampilkan di layar kita. Di sini kita buat initial rootnya namanya adalah onboarding. Tapi kita udah ngasih tahu belum onboarding ini nama alias dari kelas apa? Belum. Nah, kita perlu. Jadi kayak gini ya, teman-teman. Jadi kita masukin menggunakan tipe data map ya. Yang mana tipe data map itu adalah isinya terdiri dari pasangan key value ya, atau kunci dan nilai bahasa Indonesianya. Jadi di sini kemarin juga udah Mistia sampaikan ya. Tipe data map itu didefinisikan atau direpresentasikan dengan kurung kurawal. Kemudian dia pasti ada dua bagian. Bagian pertama itu yang bernama key, itu di sebelah kiri dari kolon atau titik 2. Itu key-nya, teman-teman. Kemudian bagian kedua itu di sebelah kanan dari titik 2, yaitu apa dia nilainya ketika kita akan manggil key-nya ini, ya kan? Dan yang harus kalian perhatikan, kalau kita udah menggunakan tipe data map, kalau kita mau mengakses nilainya, kita tidak perlu memanggil nilai secara langsung, tapi kita bisa memanggil dari nama kuncinya aja, gitu ya. Oke, di sini kita pakai name roots. Nah, kalau navigate with name roots katanya di sini, kita bisa menggunakan navigator.pushName. Kalau kemarin kan Kemarin kita pakai navigator dot apa? Push aja, ya kan? Nah, kalau navigator dot push ya kita harus masukin semuanya. Konteksnya apa untuk buildernya, kemudian kita mau kemana, kita harus semuanya. Tapi kalau misalkan kayak gini, navigator dot push name, kita dalamnya tinggal masukin string dari key-nya aja yang udah kita sampaikan, yang udah kita definisikan di material app, gitu ya. Nah, ini contohnya nih penggunaannya. Navigator dot push name, konteksnya kita tetap masukkan karena konteks itu lagi-lagi adalah representasi dari widget yang aktif di halaman yang sekarang gitu kan, atau yang manggil. Kemudian kita masukkan dia mau kemana dengan cara manggil key-nya. Berarti kalau kita manggil key second, yang kepanggil kelas apa nih kalau dari contoh yang di TV? Second screen ya, karena key second ini ya untuk routingnya itu adalah alias dari kelas second screen gitu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan untuk mengakses si ininya ya, rutenya ya kan. Kita udah nama ini ya, namanya onboarding untuk initial root, tapi kita belum ngasih tahu kira-kira si onboarding ini tuh alias untuk kelas apa gitu kan ya. Jadi kita di sini bisa manggil yang namanya roots ya. Ya, silakan panggil argumen roots di sini. Jadi kalau initial root itu dia untuk mendefinisikan kelas apa yang akan tampil pertama kali saat aplikasi dijalankan. Nah, ini initial root ya. Initial root. Nah, initial root untuk mendefinisikan kelas apa yang akan tampil pertama kali saat aplikasi dijalankan. Makanya teman-teman sempat ada perdebatan antara enakan mana sih ngoding pakai Flutter dan pakai native. Misalkan di sini konteksnya adalah native Android. Teman-teman, salah satu keenakannya yang ditawarkan oleh Flutter adalah soal routing ini, soal navigasi. Kalau misalkan di native Android ya, kita mau ngasih tahu nih ya kan, layar apa sih yang pertama kali bakal muncul, itu kita harus ngedit dulu di Android manifest ya kan.
kira-kira layar mana nih di situ gitu kan kita masukin. Tapi di sini kita langsung aja di codingan yang emang kita buat untuk masukin konfigurasi aplikasi dari pertemaan, kemudian dari konfigurasi yang misalkan nanti kita pakai data dari API itu kita masukin dari sini juga dan sebagainya. Termasuk ini kita masukin, kita mau routingnya tuh kemana gitu untuk perpindahan layarnya. Di sini untuk ngasih tahu nih kelas apa yang muncul pertama kali, kita langsung masukin di sini pakai alias. Itu sangat-sangat gampang dibanding kita belajar native gitu ya. Native memang kompleks sih, emang dia nggak bisa dipungkiri gitu, karena yang namanya native tuh asli gitu ya. Native speaker dia asli sana gitu kan, yang memang dia benar-benar berbicara bahasa Inggris. Sama kayak gini juga, native Android ya dia benar-benar menggunakan semua komponen asli dari Android itu sendiri. Tapi kalau Flutter kan enggak gitu. Pokoknya dia belajar dari ini deh, teknologi yang udah ada, kemudian lahirlah Flutter kayak gitu. Jadi memang dia didesain untuk mudah digunakan ya, bahkan dengan developer yang sebelumnya belum menyentuh mobile development sekalipun. Jadi di sini kalau dicontoh kan kita udah nih masukin ya initial root-nya beserta nama alias. Selanjutnya di dalam argumen roots itu kita harus masukin di tipe data map kita. Yang pertama kita masukin nama alias kita tadi, kemudian dia alias dari kelas apa gitu ya. Jadi kita masukin di sini sama persis pakai tipe data map kurung kurawal berarti ya kan. Kemudian enter aja, kita masukin key value yang terdiri dari tipe data string dan class gitu ya. String untuk key-nya, kelas untuk kelas apa gitu ya. Jadi kita string di sini. Kemudian /onboarding ya. Nah seperti itu, jangan sampai typo ya. Nanti kalau sampai typo dia nggak bakal kepanggil, karena string itu tipe data yang sangat bebas teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu isi string itu apa, ya nggak? Bahkan string ini sangat-sangat populer di kalangan hacker ya teman-teman. Jadi mereka bisa aja masukin sesuatu di dalam string gitu tanpa diketahui oleh compiler sebenarnya isi string itu apa, karena teman-teman isi dari tipe data string itu sangat-sangat banyak dan bisa terdiri dari apa aja. Dia bisa terdiri dari angka, dari simbol-simbol, dari huruf ya kan, ya nggak? Jadi emang kita harus stick banget ya sama tipe data string ini, jangan sampai typo atau sebagainya. Kemudian ini key-nya sudah kita masukin. Untuk nambahin value kita pisahkan menjadi kurung, menjadi titik 2 seperti ini ya. Ya, kemudian panggil konteks untuk mendefinisikan widget. Kemudian dia mau kemana gitu kan, sintaksnya sama banget, tinggal dikasih arrow function ya, arrow function. Kemudian nama kelasnya di sini onboarding screen ya, onboarding screen. Nah sangat-sangat gampang dan tidak error, gampang ya. Kalau mau masukin routing baru ya, karena dia tipe data map, kalau ada penambahan data ya kita pisahan pakai koma aja gitu kan, nanti dia akan bisa menambahkan gitu ya. Jadi dia gampang, kita tinggal manggil pakai ini. Terus Miss kalau mau pakai gimana Miss? Kita save dulu, kemudian kita pergi ke onboarding data tadi, onboarding data bukan ya, onboarding screen bukan juga, boarding content bukan juga. Di mana tadi kita mendefinisikannya? Di body.dart ya, kita buka nih, masih merah nih ya kan. Nah kita langsung aja on press-nya kita panggil, sama persis kayak di contoh tadi nih. Cara manggilnya nih kayak gini doang, navigator.pushnames, kita panggil routingnya. Jadi navigator.puna ya. Nah untuk pushnames kita masukin konteksnya, routing name-nya dia string, jadi kita harus masukin dia ke dalam titik, bukan titik ya, tapi petik kayak gini. Kemudian kita namain yang namanya onboarding. Nah di sini nggak ada saran ya atau suggestion, jadi kita bener-bener ketiknya manual. Tenang aja, yang manual ini bakal mesti kasih tahu di awal-awal, nanti di akhir-akhir kalian tuh udah enak, semuanya otomatis. Kalian mau routing juga udah otomatis, tinggal ketik aja slashnya kayak kita mau manggil aset gitu ya. Jadi tinggal kita definisiin kita mau kemana. Nah ini harusnya udah jadi gampang ya, cuman satu baris kita udah bisa navigasi, nggak kayak yang sebelumnya ya. Ini adalah satu dari banyaknya best practice yang bakal dikenalkan oleh kalian semua. Jadi siap-siap aja,
lebarkan sayap untuk terbang. Yes. Kayak Miss Mana bilang tadi, ya kan? Kita harus ngapain tadi? Steve Jobs kematian. Oke, harus siap ya. Jadi ya kita mau ngapain sih di hidup kita harus tahu, gitu ya. Nah, ini masih merah karena button di sini memiliki required argumen nih 2 ya. Yang pertama kan on press sudah kita turutin. Yang kedua apa lagi? Child. Untuk menyimpan apa sih child biasanya? Iya, kira-kira di button tersebut ada teks nggak sih? Kan biasanya kalau di button ada teks ya. Jadi bisa kita masukin di dalam child. Jadi kalau mau masukin child itu kita masukin setelah on press ya. Jadi di setelah kurung kurawal ini kita kasih koma, kita panggil childnya, nanti insya Allah udah nggak merah, betul. Ya, si ininya udah nggak merah nih. Tinggal kita masukin kira-kira childnya mau apa gitu ya. Udah? Kira-kira apa kalau dari desainnya? Coba dilihat desainnya, kalian udah punya kan desain? Nah, kira-kira apa sih tulisan di ininya? Ini kan untuk onboarding nih, ya kan? Untuk onboarding dia udah ada yang namanya nih, udah muncul kemarin itu logo ya, sama teksnya walaupun masih kuning, tapi at least dia udah bisa di swipe ya nggak? Tapi udah ada buttonnya belum? Nah, kalau dots indikator udah juga. Dots indikator udah juga ya. Terus dia bisa berubah-ubah nggak ketika di swipe? Bisa, artinya udah responsif tuh. Nah, yang bawah lagi ada button teman-teman. Nih kalau kita lihat di Figma kita nih SKL1 ya. Button tersebut itu ada berapa teman-teman? Button kita ada berapa? Ada 1 di dalam 1 layar, ya nggak? Nah, kita kan punya 3 layar nih, yang mana kita tuh nggak pernah mendefinisikan 3 layar onboarding screen. Kita cuma bikin 1 layar onboarding screen, tapi ketika dijalankan dia muncul 3. Karena apa? Kita set di sini layar onboarding kita itu ngikutin siapa? Kenapa layar onboarding kita ada 3? Kenapa layar onboarding kita ada 3? Karena apanya? Isinya ada 3. Yang kita definisikan di mana? Di mana? Data 3 ini nih kan beda-beda nih. Di mana kita definisikan? Di data ya, di data source kita. Ya, yang sebelumnya kita udah bikin modelnya plus datanya ya kan. That's why ya, di sini kita nggak bikin onboarding itu 3 biji ya dalam codingan kita. Kita bisa aja bikin 3-3-nya ya nggak? Onboarding 1, onboarding 2, onboarding 3. Kita masukin bidgetnya beda-beda tuh teksnya. Wah, itu sangat-sangat tidak bagus ya. Jadi di sini kita hanya mendefinisikan 1 placeholder. Kira-kira di onboarding mau nampilin apa aja? Ada logo, ada teks OALA, ada deskripsi, ada dos indikator, dan ada button gitu kan. Kita cuman butuh 1 nanti teman-teman. Nah kan? Nah, terus untuk datanya, isinya, makanya kita kemarin bikin model plus data. Plus juga kita manggil di situ page view builder, di mana kita nanti manggilnya dari tipe data list. Kita udah manggil juga di situ .length, ya nggak? .length itu fungsinya untuk mengambil semua data yang ada pada list, teman-teman. Jadi untuk layarnya ini ngikutin banyaknya data yang ada pada list. Kalau misalkan di data kita punya 2, ya onboardingnya cuma 2 layar gitu ya. Jadi kalau di datanya kita punya 4 data, jadi onboardingnya nanti bakal ada 4 layar gitu. Nah, jadi di sini untuk masalah yang lain itu udah solve ya, kecuali teks kuning. Nanti kita bakal solve bareng-bareng. Plus di sini yang lagi kita kerjain sekarang adalah button. Kalau teman-teman perhatiin, itu di indeks ke 0 atau layar onboarding 1 ya, itu dia buttonnya tulisannya next. Di indeks ke 1 atau layar onboarding yang kedua, itu tulisan di dalam buttonnya juga next. Tapi di yang terakhir ya, atau di indeks kedua nih, di onboarding kita, itu tulisannya get started. Kira-kira gimana tuh nge-handle-nya tuh? Siapin datanya juga. Oke, ada yang lain nggak kira-kira? Ganti teksnya. Ada yang lain? Gak apa-apa, kita di sini analisa aja dulu. Kira-kira kemungkinan apa yang bisa memunculkan seperti itu? Kenapa? Ternary operator. Oke, isinya? Yang dia ngecek dulu itu lagi di page yang keberapa indeksnya. Oke. Bisa kalau misalnya beda lagi ke indeks kedua, ganti nextnya jadi get start. Oke, berarti solusinya adalah pakai ternary operator. Itu udah yang paling bener banget. Kayak
Yang ini teman-teman, DOS indikator. Kita kan pakai ternary operator juga ya. Ya enggak? Kalau kita klik di sini, kita pergi, nah di sini. Jadi di DOS indikator dia perubahannya tuh ada 2 teman-teman. Yang pertama ada berubah warna nih kalau aktif inaktif. Kedua ada perubahan size juga. Kalau aktif dia lebar, kalau inaktif dia enggak gitu kan. Kalau aktif dia warnanya ini, kalau misalkan inaktif dia warnanya gray. Jadi dia ada 2 kondisi. That's why di DOS indikator dia punya 2 ternary operator. Yang pertama untuk warna, yang kedua untuk width gitu ya. Nah, itu juga sama halnya dengan yang kita punya sekarang nih, widget button. Dia pada dasarnya sama, ukurannya sama, warnanya sama, tapi dia di layar 1 dan 2 nih, teksnya sama tapi di layar terakhir